Sorotan kami hari ini, saudara, mantan anak buah Verdi Sambo di Propam Polri Brigadir Frilian Fitri Rosadi menjalani sidang etik terkait ketidakprofesionalan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua siang ini. Sidang etik Brigadir Frilian Fitri Rosadi dipimpin Brigjen Agus Wijayanto selaku Ketua Komisi KKEP. Sidang etik Brigadir Frilian Fitri berlangsung dari pukul 1 siang dengan menghadirkan 4 orang saksi. Brigadir FF atau Frilian Fitri diduga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya terkait kasus pembunuhan Yosua. Dalam persidangan, Brigadir Frilian diperiksa terkait dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Frilian juga menjadi saksi dalam sidang etik mantan ajudan Verdi Sambo, Barada Sadam, yang diduga melanggar profesionalitas karena menghapus foto dan video dari jurnalis yang meliput di rumah dinas Verdi Sambo. Selanjutnya agenda sidang hari ini yaitu sidang KKEP terduga pelanggar Brigadir FF akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa 13 September 2022 pada pukul 13.00 WIB. Saksi-saksi dalam persidangan sebanyak 4 orang yaitu Kompol SM, Ibda DDC, Bribtu FDA, dan Barada S. Sedangkan wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Saudara, terkait sidang etik anak buah Sambo, Brigadir Frilian, hari ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Dian, Brigadir Frilian ini diduga melakukan intimidasi kepada wartawan yang meliput di rumah Sambo. Apakah ini juga atas perintah dari Verdi Sambo? Dian. Cynthia, atas perintah Verdi Sambo atau tidak ini memang belum secara resmi disampaikan oleh polisi. Tapi kalau kita melihat posisi dari Brigadir Frilian Fitri Rosadi yang memang merupakan ajudan dari Verdi Sambo, tidak menutup kemungkinan atau bahkan terbuka besar kemungkinan bahwa tindakan Brigadir Frilian Fitri dan juga Barada Sadam mengintimidasi wartawan, menghapus gambar, foto, dan video milik wartawan dari 2 media berbeda pada pertengahan Juli yang lalu di kediaman pribadi Verdi Sambo di Kompleks Pertambangan Jalan Saguling, Jakarta Selatan atas perintah atasannya atau Verdi Sambo. Tapi sekali lagi kepastian terkait dengan apakah memang tindakannya berdasarkan perintah atasan atau tidak ini harus kami konfirmasi kembali ke pihak kepolisian. Nah, Barada Sadam dalam peran mengintimidasi wartawan kemarin sudah menjalani sidang etik dengan sanksi demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun. Kemudian Barada Frilian Fitri hari ini juga sedang menjalani sidang etik. Apakah perannya ini adalah sama persis dengan Barada Sadam mengintimidasi wartawan ketika di kediaman Verdi Sambo atau ada peran lainnya, ini juga nanti yang akan kita nantikan perkembangannya dan apa sanksi yang akan dijatuhi kepada Brigadir Frilian. Tapi yang jelas, Cynthia, Brigadir Frilian ini merupakan anggota Polri ke-9 yang menjalani sidang etik yang berkaitan dengan penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sebenarnya kita juga masih menunggu jadwal sidang etik terhadap 3 terduga pelanggar lainnya yang terkait dengan obstruction of justice ya. Kita masih menunggu jadwal sidang etik dari Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian AKBP Arif Rahman Arifin dan juga AKP Irfan Widianto. Nah, ini yang akan kita nantikan nanti jadwalnya kapan, Cynthia. Ya, Dian, berkas dari Verdi Sambo dan juga 6 anak buahnya sudah disampaikan ke Kejagung. Apakah ini artinya Verdi Sambo juga bisa dipastikan dikenakan pasal dalam Undang-Undang ITE? Ya, ini juga terbuka kemungkinan atau sangat bisa untuk Verdi Sambo dan kawan-kawan dijerat Undang-Undang ITE, Cynthia. Karena memang alat bukti yang dirusak, dihilangkan oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan ini berupa CCTV, handphone, dan juga alat elektronik yang lainnya. Sehingga ini mengakibatkan tidak berfungsinya sistem alat elektronik atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah,
Kemudian juga Verdi Sambo dan kawan-kawan ini memang selain dijerat pasal 221, pasal 223, pasal 55, pasal 56 KUHP, seingat saya ini juga pihak Divisi Humas Mabes Polri juga pernah menyampaikan bahwa ketujuh tersangka obstruction of justice ini juga bisa dijerat dengan pasal 32 dan juga pasal 33 Undang-Undang ITE. Nah, kemudian juga terkait dengan status tersangka dari ketujuh tersangka ini juga memang Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum Kejaksaan Agung juga menyampaikan sudah menerima pemberitahuan ketetapan tersangka atas nama 7 tersangka tadi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sehingga pada 1 September yang lalu sehingga memang Jaksa Penuntut Umum ini juga telah menerbitkan surat perintah penunjukan JPU sebanyak 43 orang. Jadi kita nanti akan nantikan Cynthia bagaimana proses kelengkapan berkas terhadap 7 tersangka dalam sangkaan obstruction of justice untuk kemudian juga nanti akan dipelajari oleh Jaksa Penuntut Umum. Kalau nanti sudah P21 tentu akan berlanjut ke tahap 2 untuk kemudian nantinya penyidik bisa menyerahkan tersangka dan kemudian juga barang bukti ke kejaksaan supaya nanti juga bisa berlanjut pada tahap penuntutan. Jadi kita nantikan bersama nanti alurnya akan seperti apa, Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Terima kasih Dian.